Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa arian kita hari ini? Ada Berapa orang? 2 orang ya? 2 orang. Enggak apa-apa. Apakah kalian dalam keadaan sehat? sehat. Apakah anak-anak bersemangat hari ini? Semangat. Apakah anak-anak sudah sarapannya? Sudah. Tadi malam kalian sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah. Nah, maka berarti hari ini itu kita mulai belajar pendidikan agama Islam. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Ya. Namun sebelum kita melangkah pada pelajaran yang Ibu telah sampaikan tadi, maka marilah kita bersama-sama dulu berdoanya. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Lanjutkan dengan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal Wal arda hanifan muslimin wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iktidal. Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa antara dua sujud. Rabbi Sirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini. tahiyat awal langsung dan tahiyat akhir. At-tahiyatul wa zakatuh salawatu tayyibatu lillahi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Nah, sekarang berarti kita melangkah pada pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Apakah anak-anak tahu apa arti surah Al-Hujurat itu? Angkat tangan. Saya. Ya. Coba Sadika. Kamar-kamar. Ya, jadi surah Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Maksudnya dari kamar-kamar itu adalah tempat kediamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tadinya tinggal di Mekah, tapi karena di Mekah itu adalah banyak yang benci Nabi Muhammad, bahkan ada orang sekelompok orang yang akan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan salah satu ayat untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya hijrah ke Madinah. Di sana telah disiapkan kamar-kamar. Nah, ya gitu ya. Nah, kemudian adapun bunyi surah Al-Hujurat itu adalah, kalian baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dengarkan artinya ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ya, dengarkan anak-anak. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menfirmankan bahwa Allah itu telah menciptakan manusia. Mungkin anak-anak tahu kalau manusia yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini adalah siapa? Nabi Adam. Ya. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Adam itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan lagi manusia yang perempuan. Siapa itu namanya? Hawa. Bagus. Siti Ha. Ya. Kemudian Allah mempersatukan Adam dan Hawa. Mereka itu bersatu, hidup bersama-sama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lagi keturunan-keturunannya. Itu kan mereka kawin. Ya. Kemudian Allah memberikan keturunan atau anak-anak seperti yang kita sekarang ini, ya kan? Nah, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Nah, kemudian dalam keturunan Nabi Adam bersama istrinya ini, seperti yang kita lihat sekarang kan, manusia yang diciptakan itu tidak ada sama-samanya. Semuanya berbeda-beda muka, ya kan? Berbeda-beda warna kulit, ya kan? Kemudian juga berbeda-beda sifat, ya. Itu tujuannya untuk apa, anak-anak? Saling mengenal. Untuk saling Mengenal. Iya.
Bagus. Sekiranya Allah menciptakan manusia itu bersama-sama mukanya, raut mukanya, juga sifat yang sama-sama, mana bisa kita membedakan kan? Ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan bermacam suku, bangsa, bahkan sifat dan warna kulit, semuanya tujuannya untuk saling kenal mengenal. Contoh lagi, di dunia ini berbagai macam suku kan? Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Muna. Saya sendiri kok suku Muna, ya. Kemudian ada suku Tulaki, berbeda suku. Untungnya pemerintah juga itu kita diajarkan untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Kalau tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, maka mana mungkin kita bisa bercakap-cakap antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nggak bisa kan? Jadi ini merupakan suatu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk kepada pemerintah. Ya kan? Nah, kemudian termasuk juga berbagai macam agama. Nah, ada agama Islam kayak kita sekarang ini. Ada Kristen atau Kristen? Ada. Yang di sini, yang di kelas ini? Enggak ada. Nah, ada agama Kristen ya, ada agama Hindu, Buddha, apa lagi? Islam ya. Semua agama itu Allah yang turunkan. Pelajarannya pun juga itu sama sebenarnya. Sama mengatakan tentang kebaikan. Ya, hanya caranya beribadah yang membedakan. Kita Islam itu beribadahnya itu dengan sholat. Kalau kayak Kristen, mereka itu di mana tempat atau orang kita sholat? Gereja. Mereka menyanyi juga, mereka itu menyanyi sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau kita orang Islam, di mana sembahyangi? Kita sembahyangi seperti yang tadi Ibu Guru suruh bacakan sebelum memulai pembelajaran. Doanya semuanya, doanya kita orang Islam. Tetapi jangan kita benci mereka juga, mereka juga, kita juga. Pelajaran kita agama Islamnya. Jangan saling membenci antara agama yang satu dengan agamanya lain. Iya ya. Kemudian berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, agama juga seperti itu. Nah, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tadi kalian telah membacakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa. Yang mana orang bertakwa menurut orang Islam? Hah? Iya, sholat 5 waktu sehari semalam. Apalagi berpuasa. Bagus, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Apalagi membayar zakat. Bagus. Apalagi naik haji bagi orang yang mampu. Berarti kita sudah menyebutkan rukun Islam ini, ya kan? Rukun Islam yang pertama kan mengucapkan dua syahadat, kedua melaksanakan sholat, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, terus yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Bagus. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Bila semua itu tidak dilaksanakan, maka kita termasuk berdosa. Terkecuali tadi rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji bagi orang yang mampu, itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang berada atau yang kaya, mereka wajib naik haji karena sudah
punya uang banyak, mampu segalanya, mereka wajib naik haji. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di kelas ini ke depannya bisa mengumpul juga dana atau uang, insya Allah kita akan ada naik haji. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenci orang-orang yang berbuat apa? Salah. Berbuat Salah. salah bagus. Apa saja itu kesalahan yang misalnya perbuatan yang salah yang tidak disukai Allah, sebutkan coba. Memukul, mencuri. Memukul, mencuri, apalagi? Tidak mengejek. Iya, mengejek bagus. Apalagi yang lain juga mengejek. Mengambil uangnya temannya. Iya, mengambil apa? Tidak mengambil uangnya temannya. Iya. Mengambil hak orang lain. Tidak mencuri. Iya. Jadi perbuatan yang tidak bagus itu adalah termasuk mencuri. Iya. Mencuri itu sedikit banyaknya kita berdosa. Ya. Kemudian menceritakan kejelekan orang lain. Bagus kan kalau kita menceritakan kejelekan orang lain? Tidak. Iya. Itu salah kebenci Allah. Termasuk juga berdusta atau berbohong. Misalkan temannya yang satu lagi belajar, kemudian bukunya jatuh di lantai misalkan, temannya yang tadi satunya lagi dia ambil itu bukunya, tetapi dia telah bilang sama yang punya buku tadi, ya simpan dalam tasnya, kalian diamkan saja. Sementara itu yang bertawan bukunya itu dia membutuhkan saat itu juga dalam belajar agama Islam. Tapi bukunya tadi yang jatuh diambil temannya, dia telah kasihkan. Yang seperti itu bagus tak? Tidak. Ya. Harusnya kalau kita mau menolong itu teman karena tadi dia punya buku yang jatuh, ambilkan baru kasih kembali kepada yang punya buku. Iya kan? Supaya dia juga bisa menyalin atau bisa belajar agama Islam seperti biasanya. Gitu ya. Kemudian misalkan ini perbuatan yang tak baik ya. Menceritakan kejelekan orang. Ya. Misalkan tuh si A pernah mungkin di rumahnya berselisih paham dengan adiknya, ini misalkan ya, berselisih paham dengan adiknya, ya, A dan B berselisih di rumahnya yang bersaudara. Karena si C, misalkan si C, dia dengar mereka salah paham, maka si C itu ceritakan sama orang, teman-teman itu ceritakan. Bagus tidak? Tidak bagus. Harusnya diam saja, jangan ceritakan kejelekan orang. Mereka juga, saya juga. Iya kan? Hati-hati dalam hidup ini ya. Begitu pula antara kalian misalkan Siti Ansulfani, ya, Siti Ansulfani dengan Nur Atika, tadinya akrab main sama-sama, ya. Karena ada kesalahpahaman antara mereka berdua, akhirnya mereka aku boleh. Bagus tidak aku boleh orang? Tidak. Harusnya itu kalau misalkan Ansulfani tidak berbahasa kepada Nur Atika, Ansulfani harus segera minta maaf. Minta maaf, jangan berlarut-larut. Kemudian juga Nur Atika harus cepat-cepat memaafkan kesalahannya temannya tadi itu. Iya kan? Jangan Ansulfani sudah minta maaf, Nur Atika melarikan. Nah bagus. Apalagi tanpa kubur 3 hari 3 malam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dia katakan bahwa 3 hari 3 malam baku bombe tidak saling memaafkan, maka itu sudah nyatakan dosa.
Rusa. Pernah mendengar kan? Iya. Tidak boleh. Hati-hati dalam hidup ini. Kemudian Allah itu maha mendengar dan maha meneliti. Maha teliti Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, Allah maha tahu. Maha tahu, dia teliti itu Allah. Dia suruh malaikat-malaikatnya untuk mencatat amal kebaikan manusia dan amal kejahatan manusia. Perbuatan yang baik itu akan ditulis di mana? Di tangan apa yang kalau yang baik? Kanan. Di tangan kanan. Kalau perbuatan jahat? Tangan kiri. Di tangan kiri. Iya. Nanti kalau sudah di akhirat, kalau sudah di hari kiamat nanti, tangan kanan dan tangan kiri ini akan ditimbang. Mana yang berat? Kalau berat tangan kiri, kita akan dimasukkan ke neraka. Kalau berat tangan kanan, kita akan dimasukkan di surga. Sekarang itu tanya, mana yang kalian pilih? Surga atau neraka? Surga. Maka berarti mulai hari ini Ibu Guru sangat mengharapkan, sangat pesan sekali lagi bahwa marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang tadi, yang 5 tadi itu ya, sholat. Apalagi sholat. Walaupun kita berbuat baik yang lain-lainnya juga itu, tetapi kalau kita telah sholat, sebenarnya itu sia-sia itu kita punya amal-amal yang lain. Karena kenapa? Dia telah punya rumah. Ya. Sholat adalah tiang agama. Ibaratkan rumah sekolah ini tidak ada tiangnya, bisakah? Tidak. Tidak bisa sholat ini. Tidak bisa kalau atap. Ya. Maka sehingga segala amal-amalnya kita yang baik yang lain. Kalau tidak punya rumah, dia akan rontok itu. Rontok bangunan ini kalau tidak tiangnya. Sama juga dengan pahala-pahala yang lain. Kalau tidak sholat akan rontok itu juga. Tidak punya rumah di tempat di sekolah tidak punya rumah. Mau seperti itu? Tidak. Maka Ibu Guru selama ini ajarkan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sekarang kalian sudah menjadi kelas 4, senantiasa selalu mengingatkan sholat 5 kali sehari semalam. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru bacakan pesan pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku adalah supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu Guru bagi kelompoknya, bagi kelompok untuk menghafalkan surah Al-Hujurat. Karena di pertemuan minggu lalu Ibu Guru telah sampaikan bahwa menghafal di rumah surah Al-Hujurat ayat 13. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 maju ke depan. Cepat. Lampunya itu. Sini.
kelompok bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila qabaila lita'arafu lita'arafu innallahi atqakum atqakum innallaha alimun qadir. alimun Kita begini masih kuat ya. Nah, lebar pelan-pelannya. Sekarang kelompok 2. Atur posisinya atur. Suaranya kasih besar ya, supaya temanya belum hafal suara apa. Ya, kan? Ayo mulai. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu innallaha indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Mungkin ada yang tahu artinya di antara kalian? Saya dulu. Coba kasih artikan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya. Di antara kamu ya, bukan Allah, di antara kamu. Nanti kasih benar lagi kan? Ya bagus. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Pegang kelompoknya. Apa sekarang mulai membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Ramakum indallahi atqakum innallaha hadir. Nanti kasih perantap lagi ya. Ada hasil artinya ada? Ada hasil artinya? Coba hasil ke artinya. Kasih belas suaranya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi yang maha meneliti. Bagus. Tepuk tangan untuk kedua. Jadi pembelajaran kita hari ini itu untuk pendidikan agama Islam telah selesai. Sebagaimana Ibu Guru di minggu lalu bahwa hari ini itu kita menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang sudah hafal kelompoknya semuanya, maka Ibu Guru kasih hadiah. Juara 1,
2 dan 3. Sekarang ibu guru umumkan. Yang mendapat juara 1 itu adalah kelompok 2. Silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk menerima hadiahnya ya. Hadiah akadarnya. Juara 1 ya. Ibu guru tadi lupa. Kemudian juara 2 diraih dengan kelompok 3. Silakan coba sana. Juara 3 diraih oleh kelompok 1-nya. Silakan maju ke depan. Perwaliannya ya. Saya kira untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Apa kira-kira yang bagus? Semua paham ya? Nah, sekarang ulang. Mulai 1, 2, 3. Bagus. Sekarang pimpin doa pulang. Ketua kelasnya pimpin doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih anak-anak.